Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib bin Zuhri qala ngucap sapa Zuhri akhbara ngabari ing ingsun sapa Ibnu Sabbah anna Zaid bin Thabit al-Ansari radhiyallahu anhu wa kana lan ana sapa Zaid bin Thabit miman iku setengah saking wong yaktubu kang nulis sapa man al-wahya ing wahyu qala iku dawuh sapa Zaid bin Thabit arsala utusan ilayya maring ingsun Abu Bakrin sapa Abu Bakar maktala ahli Yamamati ing dalam zaman perangai penduduk Yamamah, orang Yamamah, para pengikuti Musailimah al-Kadzdzab yang mengaku menjadi nabi. Wa indah bulan iku ing dalam sandingi Abu Bakar Umar utawi Umar. Faqala nuli dawuh Abu Bakrin suku Abu Bakar, inna Umar suku Umar. Ya, saya kedatangan Abu Bakar. Abu Bakar cerita, inna Umar suku Umar ata iku teko suku Umar ing ingsun. Saya didatangi oleh Umar. Faqala nuli ngucap sapa Umar, inna qatala setuhune pembunuhan qad istaharra iku teman-teman dadi banget apa al-qatla. Iku teman-teman dadi banget apa al-qatla Yamamati ing dalem dinane perang Yamamah binasi kelawan manungsa. Wa inni lan setuhune ingsun iku aksya iku wedi sapa ingsun. Iku wedi sapa ingsun an yastahirra. Ing yen to dadi keras banget al-qatlu apa mateni. Pembunuhan bil qura'i kelawan wong-wong kang hafal Quran. Qori itu wong-wong kang hafal Quran. Jadi qori itu bukan sekedar baca tapi baca di luar kepala. Mereka banyak yang menjadi korban, banyak yang gugur di medan perang. Fil mawati ing dalam pira-pira panggonan. Fayadhaba moko dadi fayadhaba nuli ilang kathirun apa akeh minal Qur'ani saking Quran. Saya yang dikhawatirkan itu ketika para penghafal Quran pada gugur, nanti gimana? Al-Quran nanti gimana itu? Illa antajma'u amiyin pengumpulan sapa tuan-tuan bukil Quran. Wa innilan setuhune ingsun la ara. Iku yaktine berpendapat sapa ingsun. Iku yaktine berpendapat sapa ingsun. I have an idea. Saya memiliki suatu pandangan. Antajma'a ingin mengumpulkan sapa tuan Abu Bakar. Mengumpulkan Al-Quran ing Quran yang tadinya tercecer-cecer kira-kira disatukan supaya mudah untuk dibaca. Qala mendiko Abu Bakar suku Abu Bakar, kultu ngucap sapa ingsun li Umar mari Umar. Kaifa hale kaya apa afalu agawe sapa ingsun syai'an ing suwi-wiji. Lam yaf'al kang ora agawe hu ing syai' Rasulullah disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana aku akan melakukan suatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul. Jadi Quran itu ya dihafalkan gitu kan. Dihafalkan oleh orang sahabat yang pintar nulis, yang nulis sebisa-bisanya menggunakan media apapun. Nah, ini kalau dibukukan menjadi satu buku itu kan suatu tradisi baru yang belum ada pada masa Rasul. Ini saking hati-hatinya sahabat Abu Bakar. Jadi menurut Abu Bakar itu ya yang terbaik itu ya apapun yang terjadi pada masa Rasul, termasuk kebiasaan-kebiasaannya, termasuk tata cara beribadahnya. Faqala nulingin biku Umar sapa Umar. Jadi yang baik itu ya sudah Quran itu kalau dipelajari sekalian hafal gitu aja. Sekalian hafal. Jadi apa yang ada pada masa Rasul itulah yang terbaik. Yang pada masa Rasul itulah yang terbaik. Kalau tercecar-cecar itu pasti itu ada nilai, ada suatu nilai kebaikan yang tidak ditemukan pada masa sekarang. Kelihatannya tidak praktis. Quran kok dicatat di lontar-lontar, di kulit-kulit pohon, pada tulang-tulang itu kan kelihatannya nggak praktis. Tapi sahabat Abu Bakar ini meyakini bahwa apapun yang ada pada masa Rasul itulah yang terbaik, pasti terbaik. Jadi ketika ada suatu ide baru, Abu Bakar agak keberatan. Nanti gimana ini? Faqala nulil ngucap Umar sapa Umar, "Huwa utawi ngumpulaken Quran wallahi demi Allah khairun itu bagus." Memang itu pada masa Rasul tidak ada. Kalaupun dianggap bid'ah, ya ini bid'ah yang hasanah. Kalaupun ini dianggap bid'ah, ya inilah yang baik. Falam yazal maka ora gingsir-gingsir Umar sapa Umar. Yuraji'u iku molan baleni sapa Umar ing ingsun fihi ing dalam ngumpulaken Quran hatta syaraha sehingga gawe
gawe lega Allah sapa Allah bidari kamari mengkonon ngumpulaken Quran gawe lega sadire ing dada ingsun ora ayatu lan ningali sapa ingsun berpendapat sapa ingsun ala ing pandangan ro'a kang berpendapat Umaru sapa Umar wala ucap sapa Zaid bin Thabit wa Umaru hale utawi Umar indahu iku ing dalem sandinge Abu Bakar jali suniku wong kang lungguh layak takalamu orang guneman sapa Umar tidak bicara sapa Umar faqala nuli ngucap sapa Abu Bakar innaka setuhune sira Zaid bin Thabit kamu Zaid rajulun iku pemuda syabun kang masih nom akhirun kang cerdas akale kamu ini orang masih pemuda masih muda yang cukup cemerlang akalnya IQ-nya wala natahimu lan ora curiga sapa kita ka ing sira kamu itu orang yang reputasinya baik, jujur, kunta ana sapa sira Zaid taktubu iku nyatet sapa sira al wahya ing wahyu di Rasulillah dikagungane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fatatabba maka niten-nitenana sira, niti-niti yo sira. Kamu telitilah Al-Qur'an Al-Qur'an, fajma' nuli ngumpulaken sira, ngumpulaken sira ing Qur'an. Fa wallahi demi Allah lau kalafa lamun nugasaken sapa Abu Bakar ing ingsun nakala jabalin ing mindah suci gunung minal jibali setengah saking pira-pira gunung maka yakti ora ana ora ana apa nakul jabalin maka memindah gunung itu tidaklah sekolah itu lebih berat ala ya ing atase ingsun lima tinimbang tugas amaro kang perintah suku Abu Bakar ing ingsun bihi kelawan mak bayane minjamil Quran bayane Al-Quran ini suatu tugas yang aku kira sangat berat tanggung jawabnya lebih dari sekedar sebuah tugas ya. Seandainya aku diperintah untuk memindah gunung pun itu tidak lebih berat dari tugas ini. Kuntu ngucap sapa ingsun Zaid kaifa kaya apa ta'ala li agawe sapa tuan Abu Bakar lan Umar syai'an ing suwiji-wiji lam yaf'al kang ora agawe hu ing syai' an-nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat itu yo benar-benar meyakini bahwa apa yang ada pada masa Rasul itulah masa yang terbaik, tradisinya tradisi yang terbaik. Apapun itu, akhlaknya akhlak yang terbaik, agamanya yang paling baik. Itu yang pada masa Rasul. Yang terjadi pada masa Rasul meskipun kelihatannya tidak praktis. Tidak praktis. Ada hal-hal yang sebenarnya misalkan di mana sisi kebaikan, di mana sisi keistimewaan nulis Al-Qur'an di tulang-tulang pada kulit-kulit pohon, pada dedaunan. Sisi kebaikannya di mana? Ya pasti baik. Setidaknya kalau kita perhatikan pada masa Rasul, wong ngaji Quran itu sekalian hafal juga. Sekalian hafal sekalian. Kalau tidak begitu, nah dia memanfaatkan segala sesuatu untuk media tulisan. Jadi tulang berulang tidak dibuang, masih bisa dimanfaatkan. Jadi hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sebenarnya sederhana, kelihatan tidak berharga, tapi bisa dimanfaatkan secara maksimal. Jadi pintar sahabat-sahabat itu. Mereka memanfaatkan hal-hal yang paling sederhana sekalipun. Zaman sekarang teknologi sudah maju. Teknologi kelihatannya sudah maju, tapi sisi kebaikannya sudah banyak terkurangi. Zaman dulu. Kalau kita misi kolak itu kan harus pakai timba. Itu kan nggak praktis. Tapi ya rajin-rajin orang zaman dulu itu kan. Rajin-rajin mereka memenuhi kolam dengan menimba air. Itu kan padahal nggak praktis, tapi kerajinannya dapat, kesehatannya dapat. Sekarang teknologi sudah maju, tinggal ngetek sanyo saja. Yang terjadi kan enggak. Ngetek sanyonya tidak mau, tidak disiplin. Kalaupun udah penuh kolamnya, ya nggak dimatiin. Jadi tingkat kerajinannya tentu ada yang hilang. Kemajuan teknologi itu tidak diiringi dengan tidak diiringi dengan nilai-nilai positif yang sudah ada pada masa lalu. Umumnya begitu.
Jadi para sahabat itu ya bingung, mau disuruh untuk ngumpulin Quran itu ya kayaknya ini suatu tradisi baru. Dan ini pastinya tidak akan lebih baik daripada masa Rasul. Tradisi ini tidak akan mungkin lebih baik daripada tradisi masa Rasul. Tapi Sayyidina Umar pun ya beralasan, punya alasan juga. Masing-masing punya alasan. Tapi alhasil ini Abu Bakar, Zaid bin Thabit itu kan punya pandangan bahwa apa yang sudah ada pada masa Rasul itulah yang terbaik. Baca Al-Quran sekarang sudah dibikin enak, sudah dibikin maju, sudah ada mushaf, bahkan di HP sekalipun, Android sekalipun sudah ada Quran. Sekarang orang mau baca Quran enggak? Padahal Android sudah memuat Al-Quran, tapi orang mau deres enggak? Mau menderes Al-Quran enggak yang sudah ditenteng-tenteng dalam Android itu kan praktis sebenarnya. Tapi mau menderes Quran ya semakin rajin atau semakin males. Zaman dulu Quran nggak praktis, Quran gede-gede, nggak praktis, nggak bisa dibawa kemana-mana. Tapi wong zaman kemudian, orang zaman dulu dia rajin baca Quran. Jadi suatu tradisi yang kelihatannya tidak praktis pada masa lalu ternyata menimbulkan rasa keprihatinan, rasa semangat, kerajinan yang tidak ditemukan pada masa sekarang, di saat kemudahan sudah ditemukan di mana-mana. Jadi maka al-muhafadzatu ala qadimi sholih itu sebenarnya kudu dipertimbangkan ulang. Kaidah al-muhafadzah ala qadimi sholih wal akhdhu bil jadid al-aslah. Jadid itu enggak ada yang aslah. Yang aslah itu al-qadimi sholih. Al-muhafadzatu ala qadimil aslah wal akhdhu bil jadid sholih. Yang benar begitu. Mestinya begitu. Nggak ada masa sekarang yang lebih baik dari masa ulama salaf dulu. Paling ya baik, tapi kalau lebih baik nggak ada. Mengumpulkan Al-Quran itu baik, tapi tidak lebih baik daripada masa Rasul. Baik, tapi tidak akan lebih baik. Tradisi-tradisi yang ada pada masa Rasul itu yang terbaik. Misalkan sholat tarawih. Sholat tarawihnya Rasul itu nggak saben malam keluar ke masjid, tidak saben malam berjamaah sholat tarawih. Kadang-kadang ya nggak keluar. Nah, ini yang terbaik. Pada masa Sayyidina Umar dikumpulkan kabinet masyarakat supaya berjamaah sholat tarawih saben malam selama bulan Ramadan. Hentikan lebih baik tradisi Kanjeng Nabi atau tradisi yang dimunculkan Sayyidina Umar. Ya, tradisi Sayyidina Umar itu baik, nikmatul bid'ah hadhihi. Tapi yang lebih baik itu kan ya sikapnya Rasul itu. Sesekali nggak usah sholat tarawih. Supaya jangan ada kesan sholat tarawih ini wajib. Supaya jangan ada kesan sholat tarawih ini kayak wajib. Jadi sesekali Kanjeng Nabi nggak keluar ke masjid untuk sholat tarawih. Barangkali sholat tarawihnya di rumah sendiri, di rumah beliau sendiri. Jadi tradisi yang ada pada masa Rasul itu yang terbaik. Kalaupun ada tradisi sahabat, ya itu baik, tapi bukan yang terbaik. Faqala maka ucap sapa Abu Bakar, huwa utawi ngumpulaken Quran wallahi demi Allah khairun iku bagus. Falam azal maka orang gingsir sapa ingsun uraji iku bolan-baleni sapa ingsun ing Abu Bakar, terus berdialog dengan Abu Bakar saya ini hatta syaraha sehingga gawe lega Allah sapa Allah sadri ing dada ingsun lillazi maring pikiran syaraha kang gawe lega Allah sapa Allah laku maring Allahi sadra Abi Bakrin ing dadane Abu Bakar, maksud di hatinya wa Umar lan ati Umar. Fakuntu maka ngadeg sapa ingsun Zaid fatatabatu maka niteni sapa ingsun Al-Qur'an ing Qur'an. Ajma'u halimun kulan sapa ingsun ing Qur'an. Tak kumpulaken minari kok saking pira-pira potongan, carikan secarik potongan-potongan daun atau kertas. Sudah ada kertas belum zaman segitu ya? Ya potongan-potongan lah, kok. Wal aktafi lan pira-pira balung dari tulang-tulangnya Qur'an tadinya ditulis di situ. Kelihatannya kan tidak praktis,
tapi ada sisi positif. Sesuatu yang tidak praktis bukan berarti tidak ada nilai positif. Santri zaman pengen yang liwat dewek, nyuci dewek. Zaman sekarang kan banyak pesantren yang mengharuskan santrinya nggak usah masak, sudah makan tinggal makan, nggak usah nyuci baju sendiri, sudah ada laundry. Kelihatannya praktis. Kelihatannya santri itu fokus tinggal belajar saja, nggak usah mikirin cucian, nggak usah mikirin masak memasak. Tapi ada yang hilang. Apa? Kerajinan, kecerdasan psikomotoriknya ada yang hilang. Kecerdasan psikomotoriknya ada yang hilang, keprihatinannya ada yang hilang, kerajinannya ada yang hilang, ketahanannya ada yang hilang. Ini zaman Kanjeng Nabi itu kelihatannya nggak praktis. Mau ngaji Quran kok sampai Quran ayat-ayat itu ditulis di mana-mana. Wal usubilan pelepat korma, wasuduri rijali, nanti dalam piro-piro dadane piro-piro wong lanang. Jadi kalau orang belajar Quran itu sekaligus harus hafal. Kalau nggak hafal paling tidak memanfaatkan benda-benda mana yang lebih baik, kurikulum mana yang lebih baik, kurikulum zaman Kanjeng Nabi yang macam itu yang tidak praktis, atau zaman sekarang yang kira-kira Al-Quran sudah ada dalam HP Android. Mana yang lebih baik? Kalau dilihat dari sisi praktisnya, praktis zaman sekarang. Tapi dilihat dari hasil kualitasnya, lebih istimewa orang zaman dulu. Dan zaman sekarang itu masih ada tradisi orang nulis Quran, tradisi masyarakat yang nulis Quran. Orang Mauritania itu, Asyinkiti, daerah Singkit itu Mauritania. Daerah Singkit itu orang kalau mau ngaji Quran, itu kudu nulis dewek. Quran itu ditulis sendiri dalam batu, ditulisin batu. Tapi mereka orang Mauritania, hafalan Quran bagus, istimewa 7 tahun pada hafal Quran. Itu sudah 7 tahun pada hafal Quran. Kalau hafalan Quran istimewa. Karena apa ya? Karena nulis. Orang nulis itu meskipun nggak praktis, tapi ada yang istimewa, tulisannya bagus, rapi. Tulisannya bagus, rapi. Kemudian juga menguatkan hafalan. Mbah Arwani Kudus dulu ketika ada santri yang ingin ngaji qiraah sab'ah, itu nulis dewek. Nggak ada kitabnya. Nulis dewek. Semua santri Mbah Arwani itu nulis kabeh. Mulanya tulisannya santri Mbah Arwani bagus-bagus. Zaman sekarang santri sudah dimanjakan dengan kitab, jarang mau nulis. Tulisannya apa santri zaman sekarang? Kayak cekeran. Aja maling dibaca ning wong sejen, dibaca dewek baik yang hilang. Ini tulisan macam-macam. Ya kan, santri zaman sekarang sudah banyak dimanjakan oleh fasilitas. Tapi akhirnya banyak yang hilang. Nulis-menulis yang nggak mau. Zaman Kanjeng Nabi sepertinya orang belajar Quran itu tidak praktis. Hatta baca itu sehingga nemu supaya ingsun. Nemu di surat Taubati saking surat Taubat. Ayat ini ing ayat loro. Ma'a Huzaimah al-Ansari ing dalam surat Huzaimah al-Ansari. Lam ajid kang orang nemu supaya ingsun ayat huma ing ayat ini. Maka hadin ing dalam surat wong suwiji wiri hikam seliyane Huzaimah al-Ansari. Ada 2 ayat yang hanya dibaca oleh satu orang, namanya Huzaimah. Jadi Zaid bin Thabit ini menentukan ini ayat Quran atau tidak itu harus ada saksi. Minimal setiap ayat itu ada 2 orang yang bersaksi bahwa ini memang ayat Al-Quran. Tapi ini ada suatu kasus 2 ayat ini tidak ada saksinya. Cuma 1 orang saja. Rupanya apa ayatnya? Rupanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 2 ayat ini enggak ada saksinya, cuma 1 orang saja. Padahal saksi itu minimal 2 orang laki-laki. Minimal 2 orang laki-laki. Wa kana lan ana
lan ana as-suhufu apa suhuf lempiran-lempiran lembaran-lembaran alati jumi akan dikumpulaken fiha ing dalam suhuf Al-Qur'an apa Qur'an inda Abi Bakrin iku ing dalam sandinge Abu Bakar hatta tawafa sehingga mundut ing Abu Bakar Allahu sapa Allah thumma inda Umar ing dalam sandinge Umar hatta tawafa sehingga mundut ing Umar Allahu sapa Allah thumma inda Hafsah ing dalam sandinge Hafsah binti Umar kang dadi putrine Umar radhiyallahu anhuma sampai Mushaf Hafsah. Surat Yunus. Tapi iki tafsir surat Yunus. Babun wajawazna bi bani Israil al-bahra fa atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Wajawazna lan nyebrangaken sapa ingsun di Bani Israil ing Bani Israil al-bahra ing laut. Saya seberangkan Bani Israil menyeberangi laut. Fa'atba'an uli mengejar ing Bani Israil Fir'aun sapa Fir'aun wa junuduhu lan pira-pira pasukan Fir'aun bagian kelawan langsut wa adwan lan ya karena musuh hatta ila adraka sehingga ing dalam nalika nemoni ing Fir'aun al-gharaqu apa kerem ketika Fir'aun itu menjelang hampir tenggelam qala maka ngucap sapa Fir'aun ngucape amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Amantu iman sapa ingsun annahu ing setuhune kelakuan bahwasanya la ilaha iku ora ana pangeran iku maujud illalladzi angin Tuhan amanat kang iman bihi kelawan alladzi banu Israil sapa wong-wong Bani Israil wa ana hadu utawi ingsun minal muslimina iku setengah saking wong-wong kang Islam jare Fir'aun. Nah ini padahal ada terusannya. Tapi misalkan ada orang mengatakan Fir'aun itu Islam, matinya mati Islam karena berpedoman dengan ayat ini. Dengan berpedoman ayat ini kan jelas salah. Fir'aun itu matinya mati kafir. Fir'aun itu mati dengan keadaan kondisi kafir. Tapi dia ada orang yang berpedoman, nah itu buktinya ada ayat yang menunjukkan bahwa Fir'aun itu mati Islam. Dia mengatakan la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Padahal ini ada terusannya ayat ini. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Itu sudah enggak diterima karena dia mengatakan pernyataan iman ini ketika nyawa sudah sampai tenggorokan. Ini berarti orang yang menganggap Fir'aun itu Islam ya jelas keliru. Tapi kalau disebut murtad ya enggak juga, meskipun menyalahi sesuatu yang sudah maklum minad-din bid-darurah, menyalahi sesuatu yang sudah jelas dalam agama. Ini tidak langsung divonis kafir karena dia paling tidak punya alasan, meskipun alasannya keliru. Orang memvonis orang lain murtad itu enggak gampang. Contohnya ini, misalkan ada orang mengatakan Fir'aun itu Islam, hanya karena ada ayat seolah-olah mengatakan Fir'aun itu mati keadaan Islam. Hadatsana Muhammad bin Bashar, hadatsana Hundar, hadatsana Syu'bah, an Abi Bishr, an Sa'id bin Jubair, an Ibnu Abbas qala mundiko sapa ngucap sapa Ibnu Abbas, qadima rawuh an-Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ing kota Madinah. Wal yahudu hal utawi wong Yahudi tasum iku puasa sapa Yahud. Puasa Asyura puasa Asyura. Faqalu maka ngucap sapa Yahudi, kenapa kami melakukan puasa pada hari Asyura? Hadza utawi iki yaumun iku dina dhahara kang menang fihi ing dalam yaum Musa sapa Nabi Musa menang ala Fir'aun ngalahaken ing atase Fir'aun. Faqala maka dawuh an-Nabi Yusuf Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi maring para sahabat Kanjeng Nabi. Antum utawi sira kabeh ahakku iku luwih berhak bi Musa kelawan Nabi Musa binhum tinimbang wong Bani Israil. Fasumu maka puasalah sapa sira kabeh. Karena ada suatu nilai kebaikan ya sudah lakukan saja.
Ya itu tadi seperti Sayyidina Umar meminta Abu Bakar supaya mengumpulkan mushaf, supaya mengumpulkan Al-Quran, itu kan ya tidak ada pada masa Nabi. Tapi itu ada sisi positif, ya lakukan saja, kerjakan saja. Nah, sahabat-sahabat Abu Bakar keberatan kan, karena pada masa Rasul itulah tradisinya tradisi yang paling baik. Jadi masa terbaik itu masa Rasul. Kalaupun kemudian ada variasi-variasi tradisi apa, itu ya tradisi baik, tapi bukan yang terbaik. Surat Hud, utawi itu surat Hud. Yang baik belajar agama itu ya nggak usah pakai kelas, nggak usah pakai bangku, nggak usah pakai apa, sudah kayak Kanjeng Nabi zamannya pakai halakoh itu kan. Halakoh di masjid itu yang paling baik ya. Ngaji itu ya macam itu, belajar agama itu ya halakoh, nggak usah pakai kelas. Ya di masjid itu ngajinya, bukan sistem klasikal. Yang paling baik, karena itu yang terjadi pada masa Rasul. Itu kalau kemudian hari kemudian dikemas sedemikian rupa, dimodernisasi, ya itu baik, tapi bukan yang terbaik. Bukan yang terbaik. Sistem kelas itu baik, tapi bukan yang terbaik. Sistem sekolah itu baik, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik gimana? Ngaji di masjid, sudah. Ngaji di masjid, kumpulan-kumpulan, pakai lingkaran-lingkaran, halakoh itu yang terbaik. Dan kualitasnya memang terbaik. Dan itu kualitasnya paling baik ya begitu. Al-Azhar saja dulu itu ya pakainya halakoh begitu. Meskipun universitas, tapi potongannya zaman dulu itu ya halakoh. Babun ala innahum yasnuna sudurahum liyastakfu minhu ala hina yastamshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidatis sudur. Ini ada dua tafsir ini ayat ala innahum yasnuna. Ini membicarakan siapa? Awal mulai boleh macam-macam lah. Asbabun nuzul memang terkhusus, tapi arahnya ayat ini bisa diarahkan untuk berbagai macam manusia. Ala ingat innahum setuhune munafikin yasnuna iku ngenggokaken sapa munafikin, ngenggokaken sudurahum ing pira-pira dadane munafikin. Liyastahfu supaya nyamaraken, supaya gawe samar sapa munafikin min gusaking Gusti Allah. Ala ingat hina yastansyuna ing dalem nalikane nutup sapa munafikun tiabahum ing pira-pira kelambine munafikun. Ya lalu ngerti sapa Allah, mudane sapa Allah. Ma ing kebohongan yusiruna kang nyamaraken sapa munafikun, wa malan sikap yu'linuna kang atonaken sapa munafikun. Innahu setuhune Allah alimun iku zat kang mudane bidati suduri. Kelawan wong kang duweni pira-pira ati. Hadatsana Hasan bin Muhammad bin Sabbah, hadatsana Hajjaj qala Ibnu Jurayj akhbarani Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Annahu diriwayatkan apa setuhune Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Sami ayatu kullu sapa Muhammad bin Abbasin Ibnu Abbas yaqra'u hale maca sapa Ibnu Abbas maca ala innahum ing ayat ala innahum yatnuna sudurahum. Qala ngucap sapa Muhammad bin Abbas sa'alku takon sapa ingsun bu Ibnu Abbas an saking ayat mau. Faqala luti dawuh sapa Ibnu Abbas asbabun nuzul ayat tersebut unasun iku pira-pira menungso kanu ana sapa unas yastahyuna iku isin sapa nas isin an yatakhallau ing yen to persepen maksudnya buang hajat persepen maksudnya buang hajat sapa nas fayufdu maka fayufdu maka ngluberaken maksudnya ngluberaken ngatonaken sapa unas ila sama maring langit wa an yujami kulan ya tohjima sapa unas nisa'ahum ing pira-pira istri unas
fayufduna moko ngaton-ngatonaken sapa unas ila sama di maring langit. Fanazala maka turun dalika apa konon ayat fihim ing dalam unas. Tapi arahnya secara umum termasuk kepada orang munafik. Hadatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham bin Jurayj akhbarana Muhammad bin Abbad bin Ja'far anna Abbas itu qara'a maca seperti Ibnu Abbas maca ala inna yasnuna sudurahum. Kultu ucap supaya insun Muhammad ya Abul Abbas ma'i apa tahnau na nenggokaken sapa yasnau tak toyak niku tak tasmu tasnauni ngenggokaken sapa mereka sapa unas sudurahum ing pira-pira dadane unas. Qala jawab sapa Ibnu Abbas kana ana sapa ar-rajul wong lanang yujamiku iku jimak sapa rajul imra'atahu ing istrine rajul fayastahni maka isin sapa rajul aw yatakhalla atau buang hajat sapa rajul fayastahni maka isin sapa rajul nazalat maka turun apa ayat ala innahum yasluna sudurahum. Haddatsana Umayyah haddatsana Sufyan haddatsana Amr qala ucap sapa Amr qara maca sapa Ibnu Abbas maca ala innahum yasluna sudurahum liyastahdu minhu ala hina yastamshuna thiyabahum qala ucap sapa ghairuhu liyane Amr Ibnu Abbas yang yastamshuna ayu waktuna tegese nutupi sapa unas usaha ing pira-pira sirahe unas. Babu qalihi tawiki ku bab dawuhe Allah wa kana lan ana arsyu wa aras Allah iku alal ma'i iku ing atase dhuwure banyu. Haddatsana Abu Yaman akhbarana Syu'aib haddatsana Abu Zinad Adil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi qala dawuh sapa Allah anfiq infaqlah sira in unfiq maka infak supaya kamu infak nanti aku yang ngasih kompensasi. Unfik maka infak supaya sunalika ing atase sira. Waqala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi ya Allah iku tawi tangan Allah. Ya tangan Allah wallahu a'lam seperti apa. Enggak usah dibahas-bahas tangan Allah. Mal'a itu kebek. Nah, apa sih tangan secara hakiki? Kalaupun ia hakiki tapi ya tidak mungkin sama dengan tangan manusia atau itu bahasa majazi. Utawi tangan Allah mal'ah itu kebek. Latan hindu orang nurani hak ing yadullah. Nafaqatun apa nafaqatun sahaqul lail sahaqu dah. Yes. Nafaqatun apa nafaqah sahaqul lail sahaqul laila dah. Nafaqatun sahaqu ya. Nafaqatun apa nafaqah sahaqu kang langgeng. Al-laila di dalam waktu bengi wa nahara di dalam waktu siang. Kamu infak nanti aku yang akan mengganti. Utawi iki bab qouli ta'ala ya qulul asyhadu haula alladziina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi ala zalimin. Wa yaqulu ucap sapa al asyhadu sapa pira-pira saksi haula utawi mungkon-mungkon wong akeh alladziina iku wong akeh kadzabu kang kora sapa alladzin kora ala rabbihim ing atase pangerane alladzin ala ingat laknatullah utawi laknat Allah ala zalimin iku ing atase wong-wong kang zalim. Haddatsana Musaddad haddatsana Yazid bin Zurayq haddatsana Sa'id bin Hisham qala mucap sapa Sa'id lan Hisham haddatsana Qatadah an Safwan bin Muhriz qala mucap sapa Safwan bin Muhriz baina ing dalam siji waktu Ibnu Umar utawi Ibnu Umar yatufu iku tawaf sapa Ibnu Umar il arada dimajakan tampil ngadang rajulun sapa siji wong lanang. Faqala mengucap sapa rajulun ya Aba Abdurrahman. Qala atau mengucap sapa rajul ya Ibnu Umar. Samita ana takuru sapa tuan an-nabiy ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil najwa ing dalam masalah munajat antara orang iman kepada
kepada antara orang iman kepada Allah. Panjenengan pernah nate ngaos dereng, nate mireng dereng Kanjeng Nabi ngendikan tentang najwa. Faqala dulu ngucap sapa Ibnu Umar, sami itu pernah krungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Kanjeng Nabi. Yudena diparakaken sapa al-mukminu wong iman min rabbih saking pangerane mukmin. Waqala ngucap sapa Hisyamun ya dulu bukan yudena tapi ya dulu parak sapa al-mukminu hatta yaqo sehingga nyelehaken sapa Allah alaihi ing atase mukmin. Karena fahu pelatarane Allah, maksudnya memberikan rahmat. Maksudnya ini suatu bahasa kinayah Allah mencurahkan rahmat kepada orang mukmin. Fayuqarriru nuli memastikan supaya Allah, mastiaken netepaken supaya Allah mukmin bidunubihi kelawan dosa-dosa mukmin. Sira pernah berdosa ini kan, kamu pernah bikin kesalahan ini kan, kesalahan itu kan. Ta'rifu ana tak ngerti sapa sira damba kada ing dosa iki. Kamu pernah berdosa melakukan kesalahan ini kan, kesalahan itu kan? Ya kulo ngucap sapa mukmin a'rifu ngertos sapa kula. Ya kulo ngucap sapa mukmin Rabbi Gusti a'rifu ngertos sapa kula. Iya Gusti, saya mengaku saya bersalah, iya. Kaya kulo nuli dawuh sapa Allah sakartu nutup sapa ingsun. Nutup hak ing kesalahan sira fid dunya ing dalam dunia. Wa aghfiru lan ngapura sapa ingsun hak ing kesalahan laka kang sira al yauma ing dalam dina iki. Cuma tutuan nuli dilempit sahifatul hasanatihi apa lempiran pira-pira kebagusane mukmin. Wa amal akharuna anapun utawi wong-wong sejen orang lain yang tidak beriman al kufaru atau wong-wong kufar fayunada maka itu diumumaken ala ruusil asyhadi ing atase pira-pira sirahe para saksi diumumaken apa haula illadina kadzabu ala rabbihim. Haula iku utawi mengkonon-mengkonon kufar alladzina ing wong akeh kadzabukan goro sapa alladin ala rabbihim ing atase pangerane haula. Jadi orang mukmin yang mendapat rahmat saking Gusti Allah ya ada ya. Manusiawi, namanya manusia punya kesalahan itu sangat manusiawi. Tapi secara umum orang mukmin itu bukan orang jahat. Secara umum orang yang beriman itu bukan orang jahat. Waqala sapa Syaiban an Qatadah hadatsa dari ta'atna ing kita sapa Safwan. Wallahu a'lam.